Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selvi Budi Helpiastuti sebagai dosen pengampu mata kuliah asas manajemen. Kami mahasiswa dari Universitas Jember, Prodi Administrasi Negara, kelompok 14 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan Laissez-faire. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 14. Yang pertama, Haji Sulistiono dengan NIM akhir 1112. Yang kedua, Ika Putri dengan NIM akhir 1149. Dan yang terakhir, Adinda Wiji dengan NIM akhir 1162. Baik, sebelumnya perkenalkan saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Saya persilakan kepada Ika Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tentang kepemimpinan Laissez-faire. Pada dasarnya, pemimpin Laissez-faire ini adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar ya setiap anggotanya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun pengambilan keputusan. Dengan begitu, setiap orang yang ada dalam organisasi dapat bekerja dengan cara yang tepat menurutnya, tanpa adanya tekanan ataupun batasan dari pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin hanya akan memberi partisipasi yang sedikit dalam hal seperti ini. Bahkan dalam beberapa kasus, pemimpin tidak akan ikut terlibat dalam menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya. Yang berarti mereka itu secara bebas dapat memilih tugas yang hendak dilakukan. Bahkan saat memberikan komentar sekalipun, pemimpin Laissez-faire ini tidak pernah bermaksud untuk mengatur ataupun menilai bawahannya. Hanya saja di samping sikap seakan yang tidak peduli dengan keadaan para bawahannya, pemimpin Laissez-faire ini cukup menuntut ya agar anggotanya selalu siap dan memberi informasi ketika dia meminta. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Haji Sulistiono. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri kepemimpinan Laissez-faire. Setiap kepemimpinan pasti memiliki ciri-ciri tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri kepemimpinan Laissez-faire. Yang pertama, pemimpin menyerahkan tanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan, sehingga dapat diartikan segala sesuatu hal yang terkait dengan pelaksanaan yang ada pada organisasi yang dipimpin oleh Laissez-faire diserahkan segalanya kepada bawahan. Yang kedua, pemimpin menyerahkan kepada bawahan sepenuhnya dalam hal pengambilan keputusan. Keputusan yang berhubungan dengan organisasi yang diputuskan oleh bawahan, sehingga bawahan mempunyai tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengungkapkan ide, saran, dan pendapat. Dalam hal ini, bawahan memiliki kebebasan di dalam organisasi, sehingga bawahan tidak merasa terkekang dan dapat menyalurkan berbagai aspirasinya terhadap kemajuan organisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya sudah bisa dilihat bahwa kepemimpinan Laissez-faire ini berbeda dengan kepemimpinan yang lain, di mana biasanya seorang pemimpin memiliki tugas, wewenang, dan memberikan perintah kepada bawahannya, tapi ternyata dalam kepemimpinan Laissez-faire ini semuanya itu diserahkan kepada bawahan. Nah, kepemimpinan Laissez-faire ini selain dipandang memiliki kekurangan, ternyata juga memiliki kelebihan. Saya akan menyebutkan kekurangannya terlebih dahulu. Yang pertama,
akan terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Maksudnya adalah dalam kepemimpinan Leicester ini kan tidak memiliki seorang pemimpin, sehingga dikhawatirkan bawahan merasa terlalu bebas karena tidak ada pengawasan dari seorang pemimpin, sehingga nantinya bisa menimbulkan penyimpangan dari peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, pemimpin sering sibuk sendiri dengan tugas-tugas dan terpisah dari bawahannya. Dan yang ketiga, tidak mampu melakukan koordinasi dan pengawasan dengan baik. Nah, itu dia kekurangan dari kepemimpinan Leicester ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari kepemimpinan Leicester. Yang pertama adalah keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama. Maksudnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pemimpin menyerahkan semua tugas dan wewenangnya itu kepada bawahan, sehingga penyerahan keputusan pada keinginan kelompok ini bisa menjadi keputusan bersama, dan keputusan bersama itu merupakan suatu hal yang dianggap baik. Lalu yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan bawahan. Contohnya seperti misalkan ada sebuah masalah, nah bawahan pasti dituntut untuk bisa memikirkan dan memecahkan persoalan tersebut. Hal itu bisa meningkatkan daya kreativitas dalam memecahkan sebuah masalah, bisa mengembangkan kemampuan dan juga mengembangkan rasa tanggung jawab di dalam diri pribadi masing-masing. Baik, itu dia kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan Leicester. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.